Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Terutama dan utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan juga segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua tergolong di dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, cahaya bagi hati kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk mengangkat satu tema, yaitu pentingnya menghadirkan niat di dalam segala keadaan kita, baik itu perbuatan ataupun perkataan, yang zahir maupun yang batin. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, di seluruh kehidupan kita, siang dan malam, kita tidak terlepas daripada perbuatan-perbuatan ataupun pekerjaan-pekerjaan. Dari kita tidur sampai tidur kembali, tidur kita itu disebut juga pekerjaan. Bangun tidur, pekerjaan. Setelah itu kita mandi, pekerjaan. Kita berwudu, pekerjaan. Kemudian kita sholat, pekerjaan. Setelah sholat kita berzikir, pekerjaan. Setelah kita berzikir, berdoa kepada Allah, juga pekerjaan. Setelah itu kita keluar dan kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita, itu juga pekerjaan. Bahkan kita istirahat dari pekerjaan kita, itu juga pekerjaan. Kita makan, minum, pekerjaan. Bahkan kita tidur sekalipun, itu juga pekerjaan. Jadi pekerjaan ini, baik itu pekerjaan yang lalu, sekarang, atau yang akan datang. Kita berkata-kata, pekerjaan. Bahkan kita diam pun, pekerjaan. Sakata yaskutu. Dia telah berdiam atau dia sedang berdiam atau akan berdiam, semua itu tidak lepas daripada kata-kata kerja. Masya Allah. Nah, ini mungkin pekerjaan yang bisa kita lihat, yaitu pekerjaan zahir, pekerjaan lahiriah kita. Begitu pula hati kita. Hati ini pun tidak lepas daripada pekerjaan.
Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum ila akhiril ayah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian apabila aradtum, apabila kalian ingin mengerjakan sholat, maka basuhlah muka, kedua tangan, usap kepala, kemudian kaki. Disuruh kita berwudu. Jadi hati kita tidak lepas juga dari pekerjaan. Ketika hati ingin mengerjakan sholat, keinginan untuk mengerjakan sholat itu juga pekerjaan. Keinginan untuk bekerja itu juga pekerjaan. Keinginan untuk sholat, keinginannya itu disebut adalah pekerjaan. Yuridus sholata, huwa yuridus sholah, dia ingin mengerjakan sholat. Yuridu, kata kerja yang mengandung arti dia ingin atau dia sedang mengerjakan sholat. Ketika hati ingin makan, hati ingin minum, hati ingin istirahat, semua itu tidak lepas dari kata kerja. Maka pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, atas dasar inilah penting sekali bagi kita untuk menghadirkan niat-niat kita di setiap pekerjaan kita, baik itu pekerjaan zahiriyah ataupun pekerjaan batinnya. Maka itulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita di dalam hadis yang sahih an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Imam Bukhari wal Muslim. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, arti dari hadis di atas adalah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang berhijrah karena Allah, maka hijrahnya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Artinya mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan Rasulnya. Siapa yang berhijrah ingin mendapatkan dunia, dia akan mendapatkan dunia. Siapa yang berhijrah ingin mendapatkan wanita, dia juga mendapatkannya. Maka hijrah seseorang itu tergantung dengan niatnya, untuk apa dia berhijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Jadi hadis di atas yang telah kita sebutkan tadi, bahwa kalimat al-a'mal, innamal a'malu, al-a'mal itu dalam ilmu nahwu disebut dengan jamak taksir. Kalimatnya kalimat jamak, berarti memiliki makna amal-amal. Kemudian juga dimasuki dengan alif lam lil istighraq, artinya mencakupi semua amal. Dan di sini adalah sifat al-a'mal adalah umum. Pekerjaan apapun atau amal perbuatan apapun, baik itu ibadah atau adat kebiasaan, semua itu kata Rasulullah bin niyati, tergantung dengan niatnya.
Kita beribadah seperti sholat, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, kemudian juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersedekah, kita berpuasa, kita berhaji, kita membayar zakat. Semua itu ibadah. Dan semua itu tergantung dengan niat kita. Ada juga adat kebiasaan, seperti kita makan, minum, mandi, istirahat, tidur, mungkin jalan-jalan. Semua itu adalah adat kebiasaan, dan itu pun kata Rasulullah, bin niyati, tergantung dengan niatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka beliau menerangkan kepada kita di dalam hadis tersebut contoh satu amalan yang sama, yaitu hijrah. Namun ketika itu hasilnya berbeda-beda. Apa yang menyebabkan hasilnya itu berbeda-beda? Yaitu niat. Yang pertama, dia berhijrah apa? Ilallahi wa rasulihi, kepada Allah, mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan keridhaan Allah, mencontoh sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu benar, akhirnya mendapatkan keridhaan Allah dan juga keridhaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sama hijrah, amalannya sama. Meninggalkan kota Makkah ke kota Madinah, meninggalkan satu tempat kepada tempat yang lain, sama perbuatannya. Tapi niat yang kedua apa? Lidunya, untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan harta. Maka Rasulullah bersabda, yusibuha, dia akan mendapatkannya. Yang ketiga beda lagi. Yang ketiga, limro'atin, untuk mendapatkan wanita. Maka Rasulullah bersabda, yankihuha, dia akan mendapatkannya, dia akan menikahinya. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, maka hadis ini menerangkan kepada kita bahwa amal perbuatan yang sama, namun hasilnya berbeda-beda. Kenapa? Karena niat yang berbeda-beda. Di dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya tentang apa? An rajulin, tentang seseorang, yuqatilu syaja'atan, dia berperang karena dia berani, atas dasar berani dia berperang. Yang kedua, wa yuqatilu hamiyatan, dia berperang karena terbawa oleh nafsunya, panas. Kenapa kamu ikut berperang? Kenapa kamu berperang? Oh, karena negara saya, karena keluarga saya diserang, akhirnya saya pun juga ikut-ikutan berperang. Yang ketiga, wa yuqatilu riya'an, berperang karena riya, karena ingin dilihat oleh orang lain. Mungkin ingin disebut pahlawan, ingin disebut sebagai orang yang gugur di jalan Allah. Itu pemicu dia untuk berperang di jalan Allah. Ayyudzalika fi sabilillah. Wahai Rasulullah, antara yang tiga ini, yang mana fi sabilillah? Maka Rasulullah bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang untuk menegakkan agama Allah, untuk meninggikan agama Allah, dialah orang yang berjuang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, maka atas dasar inilah penting sekali bagi kita untuk menghadirkan niat-niat kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupamu, bentuk tubuhmu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amalmu. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, di segala aktivitas kehidupan kita, maka penting sekali bagi kita untuk menghadirkan niat kita. Salah seorang imam besar, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, di dalam kitab beliau Jami' Ulum Al-Hikam, beliau menerangkan tentang beberapa fungsi niat. Beliau berkata di antaranya yang pertama adalah niat itu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, niat itu fungsinya untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Dan yang ketiga, fungsi niat adalah untuk membedakan antara tujuan kita. Apa tujuan kita beribadah atau beramal ini? Yang pertama, fungsi daripada niat adalah untuk membedakan antara, jadi yang pertama adalah fungsi daripada niat untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contohnya seperti sholat. Sholat sunnah subuh atau sholat sunnah fajar dengan sholat fardu subuh, sama-sama 2 rakaat. Caranya pun sama, dari takbir sampai salam 2 rakaat. Namun 2 ibadah ini beda. Apa yang membedakan? Yaitu di niat. Yang kedua, fungsi daripada niat adalah membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Contoh seperti mandi. Yang pertama mandi, yang kedua mandi. Tapi yang pertama ini mandi junub, yang kedua mandi biasa. Hasilnya beda. Kenapa beda? Karena yang ini adat, yang ini adalah ibadah. Apa yang membedakannya? Yaitu niat. Kemudian yang ketiga, yaitu membedakan tujuan kita. Apa tujuan kita beribadah kepada Allah? Maka inilah yang disebut dengan ulama-ulama terdahulu, yaitu ikhlas. Karena niat ini ada 2 versi. Yang pertama, niat adalah sebagai syarat sahnya amal. Niat adalah syarat sahnya amal. Ini versinya para fuqaha. Dan yang kedua adalah niat adalah syarat diterimanya amal. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Jadi di antara fungsi niat ialah membedakan antara tujuan ibadah seorang hamba. Apakah dia beribadah karena wajhullah, mendapatkan keridhaan Allah, atau karena ingin dilihat oleh orang lain, atau karena alasan yang lain. Maka inilah yang disebut dengan ikhlas lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan seorang hamba, apapun itu amalannya, kecuali apabila dilakukan dengan ikhlas. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi
taraktuhu wa syirkahu. Ujar Allah, aku sangat tidak butuh sekutu. Siapa yang beramal dan menyekutukan aku di dalam amalannya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin mendapat pujian dari orang lain, taraktuhu wa syirkahu, kata Allah, aku tinggalkan ia dan juga sekutunya. Kadang mendapatkan apa? Kadang mendapatkan apa-apa. Salah seorang imam besar, yaitu Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak, beliau berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Barangkali amalan yang sepele, kata beliau, tapi dapat pahala yang besar karena disebabkan oleh niat. Dan barangkali amalan yang besar kelihatannya, tapi mendapatkan pahala yang kecil, sedikit, karena juga disebabkan oleh niat. Maka peranan niat di dalam amal kita sangatlah penting. Amal kita bagus dan juga niat kita bagus, niat kita murni, suci, mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan keridhaan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hasilnya pun akan maksimal. Contoh seperti kita membaca Al-Quran, dan sebentar lagi akan tiba bulan suci Ramadan, kita mengerjakan puasa, kita mengerjakan salat tarawih, dan juga kita memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran, serta berzikir, berdoa kepada Allah. Kita lakukan semua itu murni, ikhlas lillahi ta'ala, maka kita pun akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan insya Allah kita akan sampai kepada maksud dan tujuan disyariatkannya berpuasa, yaitu apa? La'allakum tattaqun, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila kita lakukan amal itu, baik daripada ibadah kita seperti salat, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, puasa, dan amal-amal ibadah yang lain, kemudian niat kita kurang sempurna, maka hasil dari amal kita pun kurang sempurna. Maka peranan niat sangat penting di dalam amal ibadah kita. Maka ada juga yang mengatakan, yaitu Al-Imam Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan, ta'allamun niyata fa innaha ablagu minal amal. Pelajarilah niat, karena sesungguhnya niat itu lebih dahulu sampai kepada Allah daripada amal itu sendiri. Karena kita akan kembali kepada hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal kita itu tergantung dengan niat-niatnya masing-masing. Kemudian salah seorang imam juga berkata, Al-Imam Mutarif bin Abdullah rahimahullah, beliau mengatakan, salahul qalbi bi salahil amal. Baiknya hati itu tergantung dengan baiknya amal. Wa salahul amali bi salahin niyati, dan baiknya amal perbuatan itu juga tergantung dengan niat kita. Maka pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, semua amal kita itu tergantung dengan niat kita. Makin bersih niat kita, maka amal kita bagus, dan amal kita akan mempengaruhi dari hati kita, maka hati kita insya Allah menjadi bagus. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Idza saluhat saluhas sairu amali. Apabila segumpal daging itu bagus, maka baguslah seluruh amalnya.
wa idza fasadat fasada sairu amalihi, dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah segala amal perbuatannya. Ala wahyal qalb, ketahuilah sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati kita. Hati tempat Allah menilai seseorang, karena sesuai dengan hadis Rasul, Allah tidak memandang rupa bentuk tubuh kalian, tetapi Allah memandang kepada hati-hati kalian. Maka penting sekali di awal kita memperbaiki niat-niat kita, karena dengan niat yang benar, niat yang bagus, maka menghasilkan amal yang bagus dan akan membaguskan atau mengindahkan dan juga menghiasi dan menjadikan hati kita menjadi hati yang bagus. Dengan hati yang bagus, maka amalan kita menjadi bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita, dan semoga Allah taala bimbing kita, dan juga semoga Allah perbaiki niat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan memberkahi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan kesalahan kita dengan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.